Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online GBI River of Life. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Elisa Samuel dari New Bethel Temple Church dari Seattle, Washington, US dengan tema model orang percaya. Kami percaya dalam setiap pertemuan Tuhan akan melawat dan memberkati saya dan saudara melalui firman Tuhan yang disampaikan. Pastikan saya dan saudara dimanapun berada mengikuti ibadah tepat waktu, mengenakan pakaian yang rapi, menggunakan posisi tubuh yang baik, konsentrasi penuh selama beribadah, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, menyiapkan buku Alkitab dan catatan, berdoa bersama setelah ibadah. Biarlah setiap hari kita dipenuhi dengan ucapan syukur dan senantiasa menjadi umat yang percaya akan Tuhan. Pastikan saya dan saudara dilawat oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul saudaraku. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita masing-masing. Kita mau datang menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari ambil saat teduh sejenak. Kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami mau menyembah meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib di dalam hidup kami. Kami naikkan pujian kami bagimu, Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kita katakan, Yesus, Kau Allah kami yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus.
Engkau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji, kami puji Engkau Tuhan. Ya Yesus, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, kami mau memuji-Mu, kami mau memuji Engkau Tuhan. Ya Yesus, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji. Kami mau sungguh-sungguh memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, sembah Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Yesus Tuhan, Dia berkuasa. Glory bagi-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Mari semua umat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, naikkan penyembahan-Mu kepada Dia, sebab Dia layak menerima segala pujian kita, Dia layak menerima segala pengagungan kita. Namanya berkuasa, perbuatannya ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab anugerah-Mu, sebab hanya anugerah-Mu yang membuat kami ada Tuhan. Hanya anugerah-Mu yang membuat kami hidup sampai hari ini. Hanya anugerah-Mu yang membuat kami boleh menerima keselamatan. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Oh, besar anugerah-Mu. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin
berada, kami mau mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kemenangan, yang membuat kita boleh ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bertepuk tangan memuji nama Tuhan, sebab kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari sama-sama kita katakan, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Mari kembali kita awali pujian ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, bahwa kita lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala. Siapa yang kita kalahkan saudaraku? Kalahkan oleh kuasa. Jika Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari katakan haleluya. Haleluya. Yes. Kibarkanlah panjimu Tuhan, ya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari lebih lagi katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus, sebab Dialah Allah gunung batu dan tempat perlindungan kita. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap memuji menyembah nama Tuhan. Glory bagi Yesus. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Terima kasih Tuhan. Gunung batuku
atas. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah segala pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saudaraku, mari siapkan hati kita. Kita mau tunduk di bawah otoritas Tuhan, tunduk di bawah kebenaran-kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan segenap kehidupan kita. Siapkan hatimu untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati, mari angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihimu, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kembali angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihimu, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Untuk pemberitaan firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus. Kalau kembali lagi saya dan saudara boleh berada di tengah-tengah hadirat Tuhan pada saat ini, dan kita bersyukur buat segala apa yang Tuhan lakukan dan perbuat di dalam kehidupan kita. Kesempatan ini Dia boleh memberikan bagi saya dan saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak lupa juga saya bersyukur lewat hamba Tuhan di tempat ini kepada Bapak Pendeta Junaidi Salim dan seluruh keluarga, istri, anak-anak, bahkan board yang ada, atau seluruh tua-tua
sidang di gereja ini yang memberikan saya kesempatan untuk melayani lewat pembawaan kebenaran firman Tuhan lewat khotbah pada saat hari ini. Sekali lagi saya ada memperkenalkan nama, yaitu nama saya Elisa Sumual dan istri saya yaitu Mona, jadi gampang untuk dihafal, Mona Lisa, dan kita berdomisili di Kota Federal Way atau sekitar 15 km atau sekitar 12 menit dari Seattle arah South, arah selatan dekat Tacoma. Nah, puji nama Tuhan. Dan juga kami mempunyai 4 orang anak, 1 putri dan 3 laki-laki. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sekedar perkenalkan. Dan saat ini kita akan membaca akan kebenaran firman Tuhan, dan tidak lupa juga saya memberikan judul khotbah pada saat ini adalah berjudul model orang percaya. Nah, kita akan melihat sejauh mana kepercayaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya. Berapa lama kita boleh menjadi anggota gereja dan berapa lama kita boleh lahir baru, tetapi kita mau melihat model dan cara atau karakter kita atau standar kita sebagai orang percaya itu ada di model yang bagaimana. Nah, saudara yang saya kasihi, mari kita buka bersama-sama di dalam ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab John atau Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Saya juga taruh di situ terjemahan bahasa Inggris. Ini adalah suatu percakapan sebelum percakapan dengan Nikodemus. Di situ Tuhan sementara ada di tengah-tengah orang-orang, di tengah-tengah banyak orang, dan juga di tengah-tengah daripada murid-murid Tuhan Yesus sedang mendengarkan dia berkhotbah di dalam crusade-nya, di dalam ministrinya selama 3,5 tahun. Nah, di dalam Alkitab kalau kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-23, ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Puji nama Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus menuntun saya dan saudara, membawa saya dan saudara kepada jalan dan kebenaran. Dan juga biarlah Roh Kudus memberikan kita bukan hanya sekedar pengetahuan firman, tetapi memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan di dalam kehidupan saya dan saudara di hati kita itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya sebentar kita akan tinggalkan tempat ini, bukan kita yang sama, tetapi ada suatu perubahan, ada suatu pertobatan, ada sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan saya dan saudara. Pertobatan atau kekudusan, yaitu bahasa asli kekudusan itu bisa diartikan dengan pemisahan, saudara ya. Nah, puji nama Tuhan, saat ini kalau kita melihat di dalam peristiwa atau di dalam cerita daripada kisah ini, sementara Yesus dan orang banyak merayakan Paskah, ya, yaitu berada di Yerusalem. Kita tahu bahwa kota Yerusalem adalah pusat atau center daripada worship, ya, daripada orang-orang Yahudi, dan juga pusat daripada tempat di mana mereka beribadah, apalagi di dalam merayakan hari Paskah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di situ banyak sekali orang berkerumun. Dan di situ juga Tuhan Yesus di sini dikatakan melakukan crusade.
atau melakukan ministry. Dan terjadi kesembuhan-kesembuhan ilahi ya. Terjadi mujizat-mujizat di dalam setiap pelayanan-pelayanan. Orang-orang banyak membawa orang sakit ya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya. Dan ada penghiburan bagi mereka yang susah ya. Nah, kita lihat di sini ya. Mereka datang dengan penuh percaya kepada Yesus. Tetapi di dalam ayat yang ke-24 berkata bahwa tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, kita orang percaya, kita percaya kepada Yesus. Kita berbuat setiap waktu, setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, setiap doa pagi, setiap doa malam, dan juga kita melakukan kita juga beribadah di setiap hari kita berdoa kepada Tuhan dan kita mempunyai suatu keyakinan dan percaya kepada Yesus. Nah, tetapi yang menjadi masalah saat ini, apakah Yesus sendiri percaya kepada saya dan saudara? Nah, kita akan melihat di sini bagaimana tuntutan apa yang kita boleh melihat supaya kita yakin bahwa Yesus mempercayakan ya kehidupan kepercayaan saya dan saudara. Yesus begitu yakin ya. Yesus begitu percaya akan model di mana kita percaya kepada Dia. Nah, saudara, di mana ada orang luar atau orang dunia berkata bahwa seeing and believing ya, melihat dan percaya. Nah, sedangkan saya dan saudara sebagai orang Kristen ya, sebagai orang percaya di mana kita hidup karena iman dan kita hidup bukan karena melihat di sini. Nah, menjadi suatu musuh orang percaya yaitu mata kita, saudara ya. Karena kita ini dikatakan kita hidup bukan karena melihat tetapi kita hidup karena percaya. Base daripada apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, teknologi saat ini ya sangat high tech, saudara ya, sehingga dapat meniru segala sesuatu ya. Meniru segala sesuatu. Kalau saudara sudah pernah mendengarkan itu namanya deepfake ya, deepfake. Jadi orang bisa meniru orang lain ya, cara mereka berjalan, cara mereka dance, saudara ya, cara mereka berbicara juga orang dapat meniru sebagai orang dapat meniru atau teknologi itu melalui AI, saudara ya, mereka dapat meniru ya. Dan itu dikatakan deepfake ya. Dan kita tahu sekarang ini banyak barang-barang tiruan, bahkan barang-barang tiruan itu kadangkala lebih bagus kelihatannya daripada apa yang asli, saudara ya. Tetapi dari segi kualitas itu selalu yang nomor satu yaitu yang asli. Nah, bagaimana dengan kita orang yang percaya saat ini? Di dalam Alkitab juga, saudara ya, kita boleh melihat di dalam Alkitab perbedaan atau model-model yang perumpamaan atau contoh yang diberikan di dalam Alkitab ya. Seperti apa yang tertulis juga di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 ya. Sampai ayat yang ke-46, saudara bisa baca di rumah ini ya. Di situ perumpamaan Yesus menceritakan tentang domba dan kambing, saudara ya. Perbedaan antara domba dan kambing. Di dalam Matius 13 juga, di situ Tuhan Yesus menjelaskan tentang lalang dan gandum, saudara ya. Yaitu Alkitab dengan secara tegas, saudara ya, mendukung tentang adanya kekristenan yang asli dan kekristenan yang palsu ya. Kepercayaan dan motivasi kita ya sebagai orang percaya, Alkitab juga menulis ya, ada yang palsu, ada juga yang asli ya. Di dalam contoh-contoh seperti apa yang tertulis di dalam, saudara bisa lihat juga di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-33 di situ berkata, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya, saudara ya.
Nah, apakah saudara dan saya tergolong domba atau tergolong kambing, saudara? Ya. Dan apakah saudara ini tergolong lalang atau tergolong gandum? Kalau di rumah saya, saudara ya, kita punya backyard, saudara ya. Dan juga kita punya front yard atau halaman belakang. Dan saya mungkin 1 bulan sekali, kadangkala tergantung matahari, saudara ya. Kalau matahari, kita di Seattle kebanyakan hujan ya. Dan jarang matahari juga ya, kira-kira kalau 1 minggu hanya 3 hari, dan sesudah itu mendung lagi dan hujan lagi. Kalau matahari semakin banyak di dalam 1 minggu itu, saudara ya, maka itu pertumbuhan rumput semakin panjang, saudara ya. Tetapi juga di situ ada weed, ada juga rumput liar, saudara ya, bertumbuh ya. Dan rumput liar ini mereka bertumbuhnya cepat sekali, saudara ya. Dan mereka lebih panjang daripada rumput yang sebenarnya ya. Dan itu sebabnya saya harus bekerja double juga dan memilih, saudara ya, dan mengangkat akan weed itu ya, rumput yang liar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini di dalam kisah ini kita akan melihat ya, bagaimana standar akan kehidupan orang yang percaya saat ini ya. Langkah-langkah atau apa yang harus kita kerjakan, tanda-tanda apa supaya kita ini meyakinkan bahwa kita ini tahu bahwa model kita percaya kepada Yesus adalah model yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, secara lahiriah dan kekristenan yang asli dan palsu ya, itu di sini dikatakan sulit untuk dibedakan, saudara ya. Kambing dan domba ya, di sini lalang dan gandum juga ya. Mereka kadangkala bertumbuh yang sama, kadangkala juga warna yang mungkin sama, saudara ya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Mazmur ya, Mazmur 37 ayat 1, mari kita bandingkan Mazmur 37 ayat 1 dengan Maleakhi 3 ayat 18 ya. Mazmur 37 ayat 1 berkata dari Daud ya. Mazmur 37 ayat yang pertama berkata dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, di sini katakan. Nah, di dalam Maleakhi 3 ayat 18, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik ya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudara ya, kalau kita baca, kalau mungkin saudara pernah dengar cerita tentang apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ya. Mazmur pasal 73 ya. Di situ menceritakan tentang orang fasik ya, dan orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang mencari akan Tuhan selalu. Nah, di dalam Mazmur pasal yang 73, kalau saudara baca di situ, orang fasik tidak mengalami kesusahan manusia ya. Tetapi apa yang ada kepada orang percaya justru adalah frustrasi, saudara ya. Mari kita lihat di sini Alkitab di dalam Psalm katakan, atau Daud katakan, janganlah kita marah karena orang yang berbuat jahat ya. Janganlah kita iri hati kepada orang yang berbuat curang ya. Dengan kata lain di sini dikatakan ya, semakin kabur akan kehidupan orang percaya yang mana yang asli. Orang percaya kalau kita lihat ini orang kok ini kalau ke gereja cuman 1 tahun 1 kali, cuman Natalan, cuman tahun baru, atau cuman datang ibadah kalau ada acara atau ada Good Friday atau
hari Paskah, saudara ya. Tetapi kok kehidupan mereka seolah-olah diberkati, ya. Bisnis mereka semakin hari semakin bertambah-tambah, ya. Semakin sukses di sini dikatakan. Walaupun cara mereka yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tetapi apa yang menjadi setiap orang percaya, kita semakin hari semakin setia, tetapi kita ini mempunyai kehidupan yang frustrasi, saudara ya. Dan kadangkala di sini dikatakan ada rasa cemburu, ada rasa ketidakadilan, saudara ya, antara orang yang beribadah dan antara orang yang tidak beribadah. Nah, di dalam ayat yang ke-73, di dalam Mazmur 73, saudara ya, kalau saudara baca di situ menceritakan karena kegemukan kesalahan mereka yang menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, ya. Mereka di sini dikatakan bahwa orang-orang fasik itu mereka sehat-sehat, saudara. Dan orang-orang percaya cemburu kepada orang-orang fasik. Nah, saudara, dan bahkan Alkitab juga katakan di sini bahwa sesungguhnya ya, kesakitan tidak ada pada mereka. Ya. Kita lihat di sini kebanyakan di state ini juga kebanyakan rumah sakit atau klinik-klinik itu dikelola oleh orang-orang Kristen, saudara ya, oleh yayasan-yayasan yang mengatasnamakan Kristen, saudara ya. Dan kebanyakan juga pasien-pasien yang ada itu orang-orang Kristen, saudara ya. Nah, di sini kita lihat di sini perbedaan, jangan sampai kita ini menjadi frustrasi di sini dikatakan. Nah, kita mau melihat di sini di dalam teks daripada apa yang kita baca atau pokok daripada ayat yang kita baca tadi, saudara ya, ayat yang pertama ya, di mana Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya di dalam terjemahan baru ya. Yesus sendiri tidak mempercayakan, but Jesus did not commit himself to them. Yesus sendiri tidak mempercayakan akan dirinya kepada orang-orang atau kepada apa yang datang, yang hadir saat itu, yang percaya kepada dia. Nah, jangan sampai cara kita percaya kepada Tuhan ini ditolak oleh Yesus sendiri. Kita tahu bahwa ayat juga berkata bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan ya. Melainkan mereka yang melakukan kehendaknya. Ya. Bukankah kami sudah melakukan mujizat-mujizat? Bukankah kami sudah membangkitkan orang mati? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit? Tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah, mari kita lihat dan kita introspeksi ya, akan kekristenan, kepercayaan kita. Apakah kita ini dipercayakan oleh Yesus? Apakah Allah mengenal kualitas kekristenan kita dan kita perlu mengenal kualitas kita? Saudara ya, dari mana kita dapat membedakan orang Kristen yang dapat dipercaya Tuhan atau orang Kristen yang tidak dapat dipercayakan? Orang Kristen yang dapat dipercayakan ya, ada perbedaan. Di sini jelas di dalam Maleaki berkata, maka aku akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, mari saudara, saya bawa saudara kepada Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Poin yang pertama yaitu dari daya tahan rohani orang Kristen, orang percaya. Sampai sejauh mana di dalam kita menghadapi akan persoalan, sejauh mana kita menghadapi trial, sejauh mana kita menghadapi masalah kita ya. Dan sejauh mana kita mempertahankan ya
akan iman saya dan saudara. Kalau kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, di mana firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah saudara membangun akan iman kita ya di atas dasar pasir atau di atas dasar batu? Ya. Dan kita lihat di sini ya, apapun yang kita kerjakan selalu akan diuji, saudara ya. Setiap firman yang keluar, setiap apa yang kita kerjakan dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara sehari-hari ya, selalu akan diuji dengan masalah, selalu akan diuji dengan persoalan ya. Kadangkala, saudara, bukan kadangkala, tetapi banyak orang Kristen atau banyak hamba-hamba Tuhan menyodorkan, saudara ya, bahwa percaya Yesus, kalau saudara percaya Yesus tidak ada masalah ya. Kalau saudara percaya Yesus, saudara akan jalan mulus selalu. Saya katakan, semakin kita percaya Tuhan, semakin Tuhan tuntut tanggung jawab itu kepada saya dan saudara ya. Semakin kita membaca kebenaran firman Tuhan dan mengetahui akan kehendak Tuhan, selalu kita akan diuji dengan berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Baik itu persoalan rumah tangga, baik itu persoalan di pekerjaan, baik itu persoalan di komunitas saudara, baik itu di persoalan di sosial media saudara. Nah, itu akan diuji sejauh mana kita mau bertahan iman kita, saudara ya. Nah, di sini dikatakan masalah datang, angin datang, banjir datang, saudara ya. Tetapi yang menentukan adalah kualitas di mana iman kita berdiri, saudara. Apakah kita mendirikan akan iman kita di atas dasar batu atau kita mendirikan di atas dasar pasir, saudara ya. Kerohanian kita akan terlihat dari berbagai masalah. Kerohanian kita akan diuji ya. Apakah kita mau bersyukur kepada Tuhan? Kita mau berterima kasih kepada Tuhan di saat kita tidak memiliki apa-apa, di saat kita ada di dalam keadaan yang sakit, di saat kita ada di dalam keadaan yang lemah. Apakah kita mau berdiri ya di atas dasar batu ya. Nah, puji Tuhan, kita boleh diizinkan Tuhan ya, di tengah-tengah pandemik ini ya, saya dan saudara bersyukur kita boleh bertahan bersama-sama selama 1 tahun ya. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan izinkan semuanya ini terjadi supaya iman, kepercayaan kita juga diuji oleh Tuhan. Terlebih kita gembala-gembala sidang ya. Saya mau saksikan juga waktu pandemik, saudara ya, waktu kira-kira sebelum Thanksgiving ya, banyak daripada jemaat juga mengalami terinfected, saudara ya, atau terkena virus daripada COVID-19 ini, saudara ya, atau corona. Dan juga bahkan dari keluarga mereka pun, saudara ya, sudah tidak lagi mengkarantinakan mereka. Ada yang
kira-kira di umur sekitar di atas 60 tahun saudara ya, atau ya di atas 60 tahun ya, usia-usia yang lanjut saudara ya. Dan anak-anak mereka pun tidak berani saudara ya. Dan selalu yang mereka minta tolong ke gembala sidang saudara ya. Kepada saya, mereka call saya dan istri saya ya. Dan kami melayani selama 1 bulan itu, kami melayani, kami tidak mempunyai pilihan apa-apa. Tuhan, kalau Engkau percayakan kami melayani, inilah yang kami hadapi ya saudara. Banyak persoalan saudara ya, jemaat call kita harus datang saudara. Saya datang dan istri saya melayani mereka yang wanita, dan saya melayani mereka yang pria saudara ya. Ada yang suami istri juga pada saat itu juga kedua-duanya kena COVID. Sudah bahkan mereka sudah menghubungi orang tua di Indonesia, sudah menyampaikan kata-kata selamat tinggal saudara ya. Dan mereka bertanya kepada saya, Pastor, Gembala, apakah kita ini perlu bawa di rumah sakit? Secara manusia saudara ya, mereka ada dalam keadaan lemah. Tetapi saya menguatkan dengan iman saudara ya. Saya pada saat itu sudah pasrah sama Tuhan ya. Tuhan, apa yang terjadi terjadilah ya. Ini domba-domba saudara ya. Jadi mau tidak mau saya harus melayani. Saya datang di rumah, saya berdoa. Kita di dalam satu ruangan saudara ya, ruangan yang kecil. Walaupun ada masker saudara, masker tidak dapat membantu saudara ya. N95 itu tidak dapat membantu saudara ya. Mereka sudah ada dalam keadaan kritis ya. Dan saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya hanya berdoa, minta kekuatan, minta supaya perlindungan daripada Tuhan. Dan saudara, kami layani. Tiap hari kami kunjungi, kami berdoa, karena mereka sudah diisolasi, tidak bisa lagi belanja, tidak bisa lagi kemana-mana. Kami membawa makanan saudara ya, setiap 2 hari kami membawa makanan. Istri saya masak dan drop makanan kepada mereka saudara. Dan saya juga mesti layani secara rohani, berdoa bersama-sama dengan mereka. Bahkan saudara ya, saya massage atau pijit daripada bapak itu, saya pijit sampai dia berkeringat saudara ya. Sudah tidak makan selama 5 hari saudara. 5 hari tidak makan. Setiap apa yang dia makan itu selalu muntah saudara. Selalu, maaf bicara, muntah setiap dia makan. Dan sudah ada dalam keadaan pucat, sudah ada keadaan kritis. Dan mereka tanya, Pastor, mungkin sudah bisa bawa saya ke rumah sakit. Saya bilang, kalau saya bawa kamu di rumah sakit, kita tidak ada hubungan lagi apa-apa. Rumah sakit tidak dapat menghubungi istri, tidak dapat menghubungi keluarga, tidak dapat menghubungi kontak emergensi lagi saudara ya. Dan saya tidak tahu saudara mau kemana, mau keluar rumah sakit suatu saat atau tetap di situ, atau mau kemana tidak tahu. Jadi kalau bagi saya katakan, kalau you masih bisa bertahan, bertahan saja. Kita berharap kepada Tuhan supaya ada mujizat. Benar saudara ya. Sesudah kita berdoa, kita bergumul selama 2 hari itu saudara ya. Jadi kurang lebih hampir 2 minggu dia ada dalam keadaan kritis di rumah, tidak keluar kemana-mana, suami istri saudara ya. Dan akhirnya puji Tuhan kesembuhan ilahi terjadi ya. Sesudah 2 hari ya, kita layani 12 hari saudara ya. Hari yang ke-12 dia sudah bisa sehat saudara, sudah ada perubahan. Dan akhirnya hari yang ketiga dia minta tolong saya untuk tes COVID saudara ya, untuk tes swab. Dan oke, saya bilang karena itu free, saya juga mau ikut tes sama-sama. Dan karena cuaca atau musim kami di Seattle pada bulan-bulan itu musim hujan terus ya, dan musim kebanyakan biasanya itu musim flu saudara ya. Musim flu, musim banyak sekali orang sakit pada saat itu. Itu di bulan-bulan Oktober. Itu memasuki musim dingin saudara ya. Dan saya antri bersama dia drive thru, dan di dalam antri itu kita antri kurang lebih hampir lebih daripada 2 jam saudara ya. Dan saya satu kendaraan dengan dia, dan ya
saya tidak bisa buka kaca karena apa? Karena hujan, saudara ya. Karena hujan dan dingin. Kalau mau buka kaca kan kehujanan, air masuk dan juga kita dingin. Jadi saya harus pasang heater di dalam mobil dan saya ini satu mobil dengan dia selama 2 jam, saudara ya. Saya bilang ini udah tidak ada guna lagi mau pakai masker ini. Ya. Dia ada dalam keadaan kritis pada saat itu. Dan akhirnya kita tes. Saya tes, dia tes, dan kita pulang, kita menunggu hasil 24 jam. Sebelum 24 jam, karena sebelum 24 jam kita bisa cek online, saudara ya. Dan akhirnya dia kena, dia positif ya. Dan saya cek online, saya ini undetected, saudara ya. Jadi tidak dideteksi. Jadi belum tahu virus itu, saya itu positif atau negatif, saya belum tahu. Dan saya harus cek lagi kembali. Selama 3 hari saya cek itu tidak ada, undetected. Selama 1 minggu saya cek, dia sudah positif dan dia mendapatkan perhatian dari Departemen Kesehatan, saudara ya. Departemen Kesehatan mengirim obat kepada dia, mengirim supply, saudara ya, untuk merawat dia. Tetapi saya di undetected, saudara ya. Setiap kali saya cek selama 2 minggu 10 hari, tetap hasil itu tidak tahu, tidak terdeteksi, saudara ya. Dan saya puji Tuhan, saya cuman 1 hari saja, saudara ya, yaitu di hari Minggu saya mengalami panas dingin pada saat itu, saudara ya. Dan temperatur saya itu lebih daripada 100, saudara ya. Dan saya biasanya begitu, saudara ya. Saya tidak mau, walaupun saya lemah, saya tidak mau berkata di mulut saya sakit, saudara. Saya bertahan saja, saya keep quiet, saudara ya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan saya selalu berkata dalam hati saya, saudara, saya bukan sombong, saya berkata dalam hati saya, sakit penyakit, saya nggak undang loh, you tahu itu pintu masuk, you tahu juga itu pintu keluar ya. Jangan sampai saya usir di dalam nama Yesus. Jadi kalau kamu tahu pintu masuk, kamu tahu pintu keluar. Puji Tuhan, saudara ya. 1 hari 24 jam sesudah saya khotbah ya. Sesudah saya khotbah, saya ambil istirahat tidur, saudara ya. Saya ambil istirahat tidur dan puji Tuhan, pada hari yang berikutnya saya sudah merasa normal kembali, saudara ya. Dan sesudah 3 minggu kemudian saya dapat surat dari Departemen Kesehatan yang di surat itu menyatakan saya positif, tapi sudah terlambat. Saya sudah sembuh, saudara ya. Saya sudah sembuh. Nah, puji nama Tuhan, saudara ya. Pendek cerita di sini dikatakan akhirnya semua jemaat yang terinfeksi akan virus corona itu, saudara ya, semuanya itu sembuh ya. Semuanya sembuh. Puji Tuhan ya. Kami bertahan, istri saya melayani yang wanita, ibu-ibu, saudara ya. Istri saya melayani, saya bilang tetap kuat terus, tetap bertahan terus, jangan kita overrest atau kebanyakan istirahat, bikin kayak biasa saja ya. Dan selama 2 minggu itu, saudara, akhirnya mereka lolos dan mereka tes kembali dan semuanya itu negatif, saudara. Nah, saudara, setiap tantangan yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, saudara ya, di sini Alkitab berkata bahwa setiap masalah dan persoalan, bahkan kalau kita diserang sakit penyakit, kita diserang oleh persoalan hidup, maka kita harus bertahan dan kita manfaatkan akan ujian itu dengan iman percaya kita. Kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, hidup dengan iman. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu akan menolong saya dan saudara. Amin, saudara. Nah, kalau kita lihat juga di sini, setiap orang Kristen mampu bertahan diri dan juga bersabar, saudara ya. Di sini dikatakan. Nah, ada beberapa contoh juga di dalam Alkitab sebagaimana apa yang ada di dalam kitab Ayub, saudara ya. Di dalam kitab Ayub juga pasal yang kedua, Ayub 2 pasal yang ke-9 ya, sampai yang ke-10, saudara ya. Ayub itu saudara bisa bandingkan daya tahan Ayub ya dan ketahanan istri ya. Sampai di dalam ayat ini berkata di mana istrinya
istrinya di sini dalam ayat yang ke-9 berkata, maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya, kutuklah Allah dan matilah. Nah, Ayub berkata, ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima apa yang buruk? Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berapa banyak kita mengalami kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Dan berapa banyak juga masalah-masalah persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi kita akan perbedaan kita kepada ketahanan akan rohani kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Daya tahan rohani kita tergantung dari persoalan dan masalah yang kita hadapi. Itulah yang menentukan kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya, yang dipercayai Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, bagian yang kedua yaitu dari motivasi mereka, dari motivasi kita mengikuti Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai yang ke-26. Di sini dikatakan ada peristiwa, ya saudara ya. Kita boleh baca di dalam kitab Yohanes pasal 22 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, ya. Sebentar, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Tadi kita melihat mereka mencari Tuhan dengan mereka melihat tanda-tanda mujizat, tetapi Tuhan tidak mempercayai mereka, saudara ya. Tetapi pada saat ini juga di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi kamu melainkan karena kamu telah kenyang, kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang, saudara ya. Di sini katakan. Ya. Nah, Alkitab berbicara tentang makanan jasmani, atau di sini dikatakan Alkitab juga lebih jelas menjelaskan bahwa kamu makanan roti apa yang seperti Musa dapat, yaitu dari mana itu, dan kamu menjadi kenyang. Ya. Tetapi Alkitab menjelaskan di sini, yang Yesus menjelaskan sebenarnya selanjutnya, yaitu tentang dia sendiri, yaitu adalah roti kehidupan, saudara ya. Motivasi kita di dalam mencari Tuhan, apakah hanya mujizat? Ya? Apakah karena kita sakit kita cari Tuhan supaya mujizat terjadi? Saudara ya. Saudara saya sehat, ya. Kalau mau dikatakan secara jasmani, saudara ya, mau melayani orang COVID, ya saudara ya. Ya. Tetapi Tuhan izinkan, Tuhan boleh memberikan kita kemampuan, ya, menghadapi akan setiap persoalan dan masalah. Di sini dikatakan, ya. Di mana di sini dikatakan motivasi kita melayani Tuhan, ya. Bukan karena kita hanya merindukan atau mengharapkan akan mujizat, ya. Mengharapkan akan lawatan Tuhan selalu, ya. Pertolongan Tuhan selalu. Bukan juga hanya motivasi kita untuk makanan atau mengenyangkan secara jasmani. Di sini katakan, motivasi adalah yang menentukan kita di dalam kita mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan. Motivasi yang sebenarnya yaitu kita memakan akan roti kehidupan, yaitu Kristus Yesus. Setiap bulan kita memakan akan roti perjamuan dan kita minum akan
anggur melambangkan darah daripada Yesus Kristus. Setiap kita memakan ya dan meminum akan perjamuan kudus ya, kita mendapatkan bagian daripada tubuh dan darah Yesus. Sehingga kita bisa berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku ya. Kalau saudara baca di sini saudara ya, Yesus menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda, tetapi kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tetapi banyak daripada mereka setelah Yesus menjelaskan tentang roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri ya, yang akan dipecah-pecahkan, yang akan dikorbankan saudara ya, suatu saat ya di Golgota, dan dia mati di kayu salib ya. Dan banyak daripada murid-murid Yesus di sini dikatakan mereka meninggalkan dia. Kalau saudara baca di sini ya, di dalam ayat yang ke-60 ya. Ayat yang ke-60 saya tidak catat di sini saudara ya, tapi saudara bisa buka di dalam kitab Yohanes 6 ayat yang ke-60 ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya saudara ya. Nah, saudara, jemaat yang kita layani tidak banyak, saudara ya. Tidak banyak, dan apalagi sekarang di masa pandemik ini ya, tidak banyak student dari Indonesia yang mengambil kelas ya. Dan kebanyakan jemaat yang kita layani yaitu keluarga, dan kebanyakan juga orang-orang tua, saudara ya. Orang-orang tua. Nah, dan saya mengajarkan untuk motivasi kita melayani Tuhan, motivasi kita yaitu hanya Yesus ya. Bukan kita mencari Tuhan setiap hari karena supaya kita butuh pekerjaan atau kita butuh akan kebutuhan-kebutuhan jasmani, saudara ya. Nah, di sini dan mereka meresponinya dengan baik sampai saat ini. Mereka dengan setia ya. Mereka tidak mengharapkan yang material atau materialistik, saudara ya. Tetapi mereka sangat rindu ya, haus dan lapar ya akan hadirat daripada Tuhan. Ya. Setiap hari kita berdoa, setiap pagi kita berdoa, saudara ya. Walaupun hanya lewat online, saudara ya, tetapi mereka dengan setia berdoa bersama-sama. Ya. Di sini dikatakan waktu Yesus menceritakan tentang roti kehidupan ya kepada orang banyak ini, dan di dalam ayat yang ke-60 di situ berkata bahwa sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jemaat Tuhan, mungkin saat ini di tengah-tengah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mungkin banyak khotbah-khotbah yang keras saat ini, saudara ya. Khotbah-khotbah tentang pertobatan, khotbah-khotbah tentang kekudusan. Walaupun saudara di tahun-tahun sebelumnya kita merindukan, kita banyak kali mendengarkan khotbah tentang kemakmuran, tentang pertolongan Tuhan, tentang keberkatan secara jasmani, tentang kesehatan, tentang miracle, saudara ya, tentang kesembuhan ilahi. Tetapi mungkin saat-saat ini khotbah-khotbah yang kita dengar adalah khotbah-khotbah yang keras, saudara ya. Ya. Untuk mendapatkan keselamatan itu cuma-cuma di sini dikatakan. Tetapi untuk mengikuti Yesus ya, menjadi followers of Jesus, itu kita harus pikul salib di sini Alkitab katakan. Nah, di dalam ayat yang ke-60 kita sudah baca. Di dalam ayat yang ke-66 di sini dikatakan, mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bagaimana saudara?
Apakah khotbah yang keras yang mungkin gembala sidang pernah menyampaikan? Apakah banyak jiwa-jiwa, oh Pak Gembala, saya tidak setuju terlalu keras ini. Mungkin saya akan pindah gereja, saudara ya. Mungkin di gereja lain berkhotbah tentang kasih, tentang kemurahan, tentang mujizat, tentang tentang berkat Tuhan dengan kelimpahan, saudara ya. Tetapi di saat kita mendengar akan khotbah-khotbah yang keras, saudara ya, khotbah-khotbah yang menegur akan kita, yang membawa kita kepada jalan kebenaran yang sebenarnya, yang mampu merubah kita, saudara ya, justru di situ kita tidak tahan. Ya. Di sini di dalam ayat yang ke-66, Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, ayat 6, pasal 6, ayat 66, 666, saudara ya. Banyak yang meninggalkan ya. Saya yakin dan percaya umat Tuhan yang berada di tempat ini tidak akan mengalami, akan meninggalkan akan pelayanan dan murtad, saudara ya. Apapun yang kita hadapi, persoalan, masalah apapun yang kita hadapi, mari kita hadapi dengan iman percaya kita kepada Yesus, dengan motivasi yang bukan lain, yaitu motivasi kita yaitu hanya pandang kepada Kristus Yesus selalu. Amin, saudara. Kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Ya. Jadi ayat 66 di situ murid Yesus ada banyak, saudara ya. Ada murid Yesus dikatakan Alkitab menulis juga ada 120, saudara ya. Dan murid yang utama adalah murid-murid pilihan daripada Yesus sendiri ada 12, saudara ya. Dan ayat yang ke-27 katakan, maka Yesus berkata kepada ke-12 muridnya itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Haleluya. Nah, jadi ada 120 murid Yesus ya. Termasuk 12 murid ya. Saudara bayangkan, yang 120 sudah pergi, yang tinggal hanya 12 saat ini. Dan Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga, saudara? Hanya ada 12 jemaat ya. Dan apakah kamu tidak mau pergi juga, saudara ya? Pendeta mana, gembala sidang mana yang tidak mau ada banyak jemaat, saudara ya? Ya. Tetapi di sini menjadi tantangan bagi kita. Jangan kita merasa bangga kalau kita memiliki banyak jemaat ya. Tetapi akhirnya jemaat-jemaat itu tidak dipercayakan oleh Tuhan, saudara ya. Tetapi di sini Alkitab berkata ya, di dalam ayat yang ke-68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin, saudara. Perkataan keras tentang kehidupan, tentang roti kehidupan daripada Kristus Yesus. Perkataan yang kekal, ya. Itulah yang harus kita dengar setiap saat. Dan saya yakin dan percaya kepada 2 poin ini, saudara ya, dapat membangkitkan, dapat membedakan di manakah posisi kita ya. Di saat kita hadapi persoalan dan masalah ya, apakah kita bertahan ya. Di saat kita juga ada di dalam di tengah-tengah pelayanan kita, apakah motivasi kita adalah untuk motivasi mengikuti Yesus yang sebenarnya di luar daripada perut kita, di luar daripada mujizat-mujizat. Mujizat itu baik, kita perlu mujizat, saudara ya. Tetapi bukan itu adalah motivasi kita yang sebenarnya. Motivasi kita yang sebenarnya yaitu ada di dalam hadirat Tuhan, mencari akan wajah Tuhan, karena Dia adalah sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini sanggup memberikan kita kekuatan, sanggup memberikan kita motivasi di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita tidak goyah, supaya kita mempunyai kualitas akan model
iman percaya kita yang dipercayai oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak buat kesempatan ini. Kita boleh dibagikan lagi, kita boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap apa yang keluar dari hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan kita akan encouragement di dalam kehidupan kita, membangun kerohanian saya dan saudara di dalam kita melayani Tuhan. Terlebih di tengah-tengah pandemik ini, mari kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi, baik di hari ini maupun di kemudian. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu membela saya dan saudara. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan, memberikan tanggung jawab bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba Tuhan, gembala sidang dan keluarga, sidang jemaat dan seluruh board atau penatua atau semua pengerja-pengerja di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati selalu dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan selalu. Sekali lagi kepada Bapak Pendeta Junaidi Salim, istri dan keluarga sidang jemaat, kami dari keluarga Sumual juga gembala sidang di New Bethel Temple, seluruh jemaat kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan, buat kepercayaan yang diberikan kepada kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dan sampai kita ketemu lagi. Haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Elisa Sumual yang mengajarkan kita menjadi umat yang percaya, tetap teguh dalam iman di hadapan Tuhan. Kami mewakili gembala, pelayan dan seluruh jemaat GBI River of Life mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Elisa Sumual. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga, pelayanan dan pekerjaan senantiasa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita semua sudah belajar dan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya doakan kiranya setiap firman Tuhan yang pagi ini kita dengar boleh jadi berkat dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya. Dan kita semua tentunya boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi ini, mari saya mengajak setiap saudari yang menyaksikan video live streaming pada pagi ini untuk boleh mengangkat dua tangan dan kita boleh menerima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday and God bless you all.